ikhtiar kita ya. Kan ikhtiar itu yang mengikhtiar ya. Ada ikhtiar yang sempurna, ada ikhtiar yang cukup, ada ikhtiar yang bagus, dan juga ada ikhtiar yang jelek. Gitu kan? Dan kalau kita melakukan sebuah usaha itu ada yang sempurna, ada yang cukup, ada yang bagus, ada yang jelek misalnya. Ya kan? Sama ada wakaf juga gitu. Nah, kemudian awalan al-waqf wal ittirari. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah waqaf ittirari. Apa waqaf ittirari? Huwa al-waqfu. Saya pakai tulisan yang merah ya. Supaya huwa al-waqfu ala kalimatin bisababin darurah. Jadi wakaf pada kalimat disebabkan karena darurat. Qadhikun nafas, qadhikun nafsu, karena seperti pendek napas. Pendek nafas. Au atos tahu, atau apa, atos tuh haus ya. Au nisyan, atau lupa. Wa huwa jaizun, dan itu adalah sesuatu yang boleh. Wa yabda'u bi kalimati, dan memulainya dengan dari kalimat al mauquf 'alaiha, yang di situ dia berhenti. Au bima qablaha, atau sebelumnya. Contoh misalnya zalikal kitabu la raiba fihi. Aduh, enggak kuat nih. Berarti dari fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu wakaf darurat. Wakaf al-idtirari. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, al-waqfu al-ikhtiyari. Wakaf yang diikhtiarkan tadi. Apa wakaf ikhtiar? Wakaf ikhtiar adalah al-waqfu ala kalimatin fi maqamit ta'lim. Berhenti pada kalimat fi maqamit ta'lim, dalam kedudukan kita sedang belajar. Awil ikhtibar. Ini ikhtibar ya? Bukan ikhtiar, maaf. Ini ikhtibar ya? Ikhtibar. Ikhtibar itu ujian. Sekali lagi, ikhtibar bukan ikhtiar ya, saya salah tadi. Sanian, yang kedua, al-waqful ikhtibari. Al-waqful ikhtibari huwa al-waqfu 'ala kalimatun fi maqamit ta'lim. Yakni berhenti pada kalimat fi maqamit ta'lim, pada kondisi di mana kita sedang belajar. Awil ikhtiyari, atau awil ikhtibari, atau lagi ujian, lagi diuji, libayani hukmul kalimah, ya, untuk menjelaskan hukum kalimah al-mauquf 'alaiha, yang berhenti di sana. Wa huwa jaizun, yang demikian tidak boleh. Wa yabtadi bil kalimah, dan memulai lagi di kalimat al-mauquf 'alaiha, yang di situ berhenti. Au bima qablaha, atau sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tadi wakaf ikhtibar udah. Sekarang yang ketiga, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Ini wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wa yuqassimu ila arba'ati aqsam. Wakaf ikhtiyari dibagi menjadi 4 bagian. Wa hiya 'ala an-nahwi tali, sebagaimana contoh berikut. Yang pertama nih, al-waqf
Waqafut tam. Yang pertama waqaf tam. Waqaf yang sempurna. Sempurna. Apa itu waqaf sempurna? Wa al-wuquf ala kalami taman ma'na. Yani waqaf pada kata yang sempurna maknanya. Sempurna maknanya walaysa bainahu wa baina ma ba'da ta'alluqul lafdhun. Dan tidak ada antara bainahu antara kalimah yang waqaf di waqaf di situ wa baina ma ba'dahu dan antara kalimah yang sebelumnya ba'da setelahnya ta'alluq itu hubungan. Ya, walaysa bainahu wa baina ma ba'dahu ta'alluq. Dan tidak ada antara waqaf yang di kalimat situ dengan kata setelahnya ta'alluq, hubungan, enggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Baik secara lafal ya atau i'rab itu i'rab ya. I'rab itu baris ya. Lafdiyun, i'rabiyun. I'rab kalau di ilmu nahwu ada i'rab ya. Wala ma'nawiyun dan juga makna. Jadi tidak ada kalimat setelahnya hubungan antara lafaz i'rabi wala ma'nawi dan atau secara makna. Misal, nah ini misalnya ya. Ini misalnya. Misal ala waqaf tam. Ini contoh waqaf tam. Contoh waqaf tam. Al-waqfu ala kalimati al-muflihun. Contohnya berhenti pada kata al-muflihun min qauli ta'ala pada perkataan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti pada kata al-muflihun. Nah, hukum berhenti pada kata al-muflihun yahsunul wuquf alaih, berhentinya itu bagus ya. Wa yuhsinul ibtida'i bima ba'dah, dan bagus memulai dari kata setelahnya. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika innal ladzina kafaru ya. Innal ladzina kafaru kan udah ganti tema. Kan nih kalau ulaika hum hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun itu sedang nyeritain tentang sifat-sifat apa? Sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, titiknya di sini kagak ada hubungan lagi mana yang sebelumnya, yaitu emangnya setelahnya itu tentang ngeceritain tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kan ceritanya ngejelasin setelahnya itu ngeceritain tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sesungguhnya orang kafir itu sama aja. Mau dikasih peringatan apa enggak, Bang? Sama aja dia. Kagak apa? Am lam tunzirum, dikasih peringatan sama enggak? La yu'minun, kagak beriman. Sama aja. Ceritain apa? Orang-orang kafir. Gitu kan, Bu? Halo, Bu. Ini pada jempling aja. Pada ngerti kan? Ada, Ustaz. Sedang menyimak. Baik. Maaf ya, saya ketularan orang Cibinong yang ngomongnya kayak gini. Nah, itu al-waqfu ala kalimat tam. Al-waqfu misal ala waqfu al-waqfu tam. Al-waqfu tam. Misal ala waqfu tam. Waqf tam ya. Nah, di sini
Ibu, di sini wakafnya kan, di sini wal ibtida'u bi. Kemudian lalu kemudian yang kedua al waqaf al kafi. Waqaf kafi. Al waqful kafi. Waqaf kafi. Di pembahasan wakaf ini jarang dijelasin sama balik-balik Quran nih. Jangan jelasin detail gitu. Kita detailin ya sekarang ya. Ini kalau udah pada nih sifat huruf, makhluk huruf udah pada pinter-pinter ya. Teorinya, prakteknya lumayan dah. Insyaallah tapi ya diperbaiki lagi. Nah sekarang kita masuk ke tentang wakaf. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali yang disebut dengan tajwid apa? Tartil apa? At-tartil. Waratil Qur'ana tartila. Waratil Qur'ana tartil. Berbacalah Quran dengan tartil. Mau tartil kata Imam Ali gimana yang tartil? At-tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya tartil ya tajwidul huruf pertama ya yang kedua wa ma'rifatil wuquf yang kedua adalah mengetahui tentang tempat-tempat wakaf. Nah ini sekarang yang kita bahas ya kan. Kalau tajwid huruf berpintar dah ya. Tapi wa ma'rifatil wuquf ini harus kita pinterin juga kan. Baik, lanjut. Al-waqful kafi. Waqaf kafi sekarang kita akan bahas waqaf kafi. Yang kedua ya. Apa yang maksud waqaf kafi? Waqaf kafi adalah huwa al-waqfu ala kalami afadu ma'na wa ta'allaqu bima ba'dahu ma'nan la lafzan. Waqaf kafi adalah al-waqfu ala kalami, berhenti pada kalimat, kalam itu kalimat, afada makna, yang memberikan faedah makna. Berhenti, dia bisa memberikan faedah makna. Ya. Wa yata'allaqu bima ba'da makna lafzan. Dan wa yata'allaqu, berhenti pada kata tersebut masih punya hubungan apa? Hubungan dengan kalimat setelahnya. Apa hubungannya? Hubungan makna. Hubungan apa? Hubungan makna. Hubungan makna ya. La lafzan, bukan hubungan lafaz, tapi hubungan makna. Lagi nih, yang salah nih. Al-waqful kafi, waqaf kafi itu adalah wal waqfu ala kalami afadi makna wa ta'allaqu ma ba'dahu ma'nan la lafzun. Yakni berhenti pada kalimat yang memberikan makna, yang memberikan faedah makna. Dan ini yang harus kita wa ta'allaqu ma ba'dahu ma'nan, dan masih punya hubungan apa? Hubungan makna dengan kalimat yang berikutnya, dengan kata berikutnya, setelahnya maksudnya. Hubungan apa? Hubungan makna. Sekali lagi ya, makna. Bukan lafaz, bukan lafaz. Baik. Sekarang kita cari contoh. Contohnya adalah misalu 'ala al-wuquf fil kafi, al-waqf 'ala, berhenti pada kalimat yunfiqun. Nah, berhenti pada kata yunfiqun nih. Bil qouli ta'ala, pada perkataan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kita artiin ya. Kan karena ini tadinya apa ada makna, memberikan makna ya. Yunfikun ya. Kita artiin. Alladzina orang-orang yu'minun yang beriman bil ghaibi yang gaib. Wa yaqimuna shalah dan menegak salat. Wa mimma razaqnahum dan dia dan sebagian razaqnahum yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan. Jadi mereka berinfak. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah pertama yu'minuna bil ghaib. Yang kedua yuqimunas shalah, yang ketiga mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki, gitu kan. Nah, ini kalimatnya berhenti pada kata yunfiqun. Nah, berhenti pada kata yunfikun ini ya. Wakafnya wakaf kafi. Kenapa? Karena masih ada hubungan makna. Masih ada hubungan makna la lafdhan. Tapi bukan lafaz hubungannya, bukan lafaz. Oke. Nah, sekarang silakan kita lihat nih hubungan maknanya di mana. Ya. Wal ibtida'u, dan kita memulainya dari mana nih? Memulai dari mana? Tadi ini kalau di sini kan yunfikun wal ibtida'i, kita mulai di mana? Ya, jumlah walladzina yu'minun min qouli ta'ala walladzina yu'minuna bima. Nah, tadi kan berarti pada yunfikun, memulainya lagi di kata berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, memulainya lagi dari walladzina yu'minuna adalah ibtida'i kafi. Berhenti yunfikun pada yunfikun waqaf kafi. Kenapa disebut waqaf kafi? Masih ada hubungan makna dengan kata walladzina yu'minuna. Hubungannya apa pertanyaannya? Hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwa ciri orang yang bertakwa itu bukan hanya di ayat yang ketiga, ya kan? Yani percaya pada yang gaib, menegakkan sholat, memberikan rizki, gitu kan, menginfakkan sebagian rizki. Juga ciri orang bertakwa adalah apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yani orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, yang Al-Quran, kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada unzila min qablik, diturunkan kepada sebelum Muhammad, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Nah, wabil akhirat yuqinun, dan kepada akhirat dia yakin. Ya. Dengan demikian, karena ini adalah bagian daripada ciri-ciri yang bertakwa, berarti masih punya hubungan dengan ayat yang ketiganya. Tapi hubungannya apa? Hubungan makna, la lafzon. Baik, sampai di sini ada pertanyaan supaya clear. Halo. Ya, Ustaz berusaha untuk memahami. Ya. Saya kecepatan nggak itunya? Abdi ke Sedang. Sedang ya? Oke, siap. Sedang ya. Takut kecepatan ya kita. 17, 18 berarti 12 menit lagi ya. Baik ya. Kita lanjutkan dulu. Ini kan wakaf kafi. Lanjut. Sekarang kita ke wakaf berikutnya adalah al-waqaf al-hasan. Waqaf hasan ya. Apa yang maksud waqaf hasan? Waqaf hasan sekarang. Ma huwa al-waqful hasan? Waqaf hasan. Waqaf hasan adalah huwa al-waqfu ala kalam
afada makna, yang berikan makna. Wa yata'allaqu bima ba'da, dan masih punya hubungan ya, di wakaf tersebut masih punya bima ba'da, masih punya hubungan dengan ayat